Seorang pria bernama Tin baru pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Tin adalah anggota gangster paling ditakuti. Namun pacarnya yang bernama Mei sudah muak dengan kebiasaannya yang setiap hari mabuk-mabukan dan berniat untuk pergi. Dengan panik, Tin berusaha menahan Mei dan memohon agar dia tidak meninggalkannya. Tapi Mei berkata bahwa sejak kecil Tin sudah dirawat oleh pamannya, seorang bos gangster. Jadi mustahil baginya untuk berubah menjadi orang baik. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba paman Tin menelpon dan memerintahkannya untuk menangkap seseorang bernama Dijang. Mei yang mendengar percakapan itu menjadi semakin marah. Ia pun langsung pergi meninggalkan Tin. Di sebuah klub malam, terlihat salah satu pengunjung sedang melakukan transaksi narkoboy. Dijang, sang penguasa klub itu melihatnya. Ia lalu menghampiri pria itu dan langsung menghajarnya di toilet. Beberapa saat kemudian, Tin dan anak buahnya datang ke klub untuk menemui Dijang. Tin mengatakan bahwa pamannya ingin berbicara dengannya. Ia pun membawa Dijang menghadap pamannya, yaitu bos gangster paling ditakuti. Dengan penuh amarah, sang paman menyalahkan Dijang karena telah berbisnis narkoboy di wilayah kekuasaannya. Dijang membela diri. Ia menjelaskan bahwa banyak pengunjung datang ke klubnya dan tidak mungkin ia bisa mengawasi satu persatu. Ia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja ada yang lolos. Namun sang paman tidak peduli. Kebenciannya terhadap narkoboy sudah mendarah daging. Ayahnya dulu mati karena barang haram itu. Ia memerintahkan Tin untuk menghukum Dijang saat itu juga. Sambil berlutut, Dijang memohon ampun dan meminta kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi permohonan itu sia-sia karena Tin langsung memotong 3 jari Dijang sebagai hukuman. Sang paman pun mengeluarkan Dijang dari geng dan membiarkan polisi menggeledah klub miliknya. Tak lama kemudian, polisi yang dipimpin oleh Komandan Lam dan istrinya tiba di klub Dijang. Mereka masuk dan mulai memeriksa para pengunjung. Istri Komandan Lam melihat seorang perempuan tengah asik memakai narkoboy. Ia pun mencoba menahannya. Namun, perempuan itu menyerangnya dengan cutter dan menyayat leher istri Komandan Lam hingga berdarah. Komandan Lam panik. Ia segera memanggil ambulan untuk menyelamatkan istrinya. Sementara itu, Tin membawa Dijang ke rumah sakit untuk mengobati luka jari-jarinya. Tak lama setelah itu, sang paman memutuskan untuk mengeluarkan Tin dari geng. Ia tidak ingin keponakannya semakin terjerumus lebih dalam lagi di dunia pergangsteran. Tin menerima keputusan itu. Sementara itu, Dijang marah besar. Ia memutuskan untuk benar-benar terjun ke dunia narkoboy dan bertekad menyebarkan narkoboy racikannya sendiri. Tin yang kini menjadi pengangguran tiba-tiba tertarik dengan dunia saham dan aset. Ia pun mulai mempelajarinya secara serius dan mengikuti berbagai seminar. Beberapa tahun pun berlalu. Komandan Lam terlihat berziarah ke makam istrinya yang ternyata tak selamat dari insiden klub malam dulu. Tin kini telah sukses besar di bidang saham dan aset, menjadi miliarder yang memegang lebih dari setengah saham di 2 perusahaan terbesar di Hong Kong. Ia bahkan diangkat sebagai presiden kehormatan di perusahaan tersebut. Tak hanya itu, Tin juga menemukan cinta sejatinya seorang wanita yang juga berkecimpung di dunia saham. Dengan kekayaannya yang luar biasa, Tin menyumbang $200 juta untuk program miliknya bernama anti narkotika sedunia. Komandan Lam pun sukses dalam karirnya sebagai polisi yang jujur dan penuh dedikasi. Ia telah menggagalkan banyak upaya penyelundupan narkoboy ke Hong Kong dan mendapatkan pujian dari masyarakat serta media. Di kantornya, asisten Tin tiba-tiba datang membawa sebuah surat. Ternyata surat itu dari mantan kekasihnya, Mei, yang kini berada di Filipina. Dalam suratnya, Mei mengungkapkan bahwa saat ia meninggalkan Tin dulu, ia sedang mengandung anak mereka.
Mei memberitahu bahwa ia kini mengidap kanker stadium akhir dan tak akan hidup lebih lama lagi. Ia meminta Tin untuk merawat anak mereka yang bernama Danny yang kini berusia 15 tahun. Mei sangat khawatir karena Danny sudah kecanduan narkoboy tingkat tinggi. Keesokan paginya, Tin berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke Filipina dengan alasan urusan bisnis. Setelah tiba di sana, Tin meminta bantuan kepolisian untuk mencari Danny. Para polisi pun segera menyebar ke kawasan para pecandu narkoboy sambil membawa foto Danny dan menanyakan keberadaannya. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya mereka menemukan Danny yang sedang ngeplay di atap gedung. Tin dan polisi mengejarnya. Namun Danny yang panik melompat ke gedung sebelah. Tin berusaha membujuknya dan memintanya untuk tidak bergerak karena posisinya sangat berbahaya. Tapi Danny yang sedang ngeplay hanya tertawa dan senyum-senyum sendiri. Tiba-tiba hujan besar turun. Danny tergelincir dan jatuh dari gedung hingga meninggal dunia. Tin yang melihatnya langsung merasa terpukul. Ia lalu teringat pada ayahnya dulu yang merupakan seorang pecandu narkoboy. Pada masa itu, sang ayah tega menjual ibu Tin demi mendapatkan narkoboy. Kenangan suram itu terus menghantui pikirannya. Dan sejak saat itulah, Tin bertekad untuk membasmi narkoboy sampai ke akar-akarnya. Di rumah sakit, istri Tin sedang berkonsultasi dengan dokter. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami ketidakstabilan hormon yang menyebabkan gangguan pada rahimnya, sehingga peluang dia untuk hamil sangatlah kecil. Sementara itu, Komandan Lam bersama anak buahnya melakukan penggerebekan di sebuah lokasi pengedaran narkoboy. Lam berhasil menangkap beberapa pengedar. Seorang intel kemudian menelpon Lam dan menginformasikan bahwa akan ada transaksi besar yang melibatkan seorang gembong narkoboy bernama Abbas. Di kantor polisi, data para pengedar narkoboy telah diretas oleh seseorang. Dan siapa sangka orang yang melakukannya adalah hacker suruhan Tin. Setelah mendapatkan informasi penting itu, Tin menemui teman lamanya yang merupakan bagian dari geng mafia. Ia mengajaknya untuk bekerja sama membasmi para pengedar narkoboy. Malam harinya, Komandan Lam masih melanjutkan misinya untuk menangkap para pengedar. Dari kejauhan, ia mengawasi transaksi narkoboy yang tengah berlangsung. Beberapa saat kemudian datanglah sebuah truk yang membawa narkoboy dalam jumlah yang sangat besar. Namun saat transaksi dilakukan, tiba-tiba datang pasukan bertopeng dan mengacaukan semuanya. Lam dan timnya kebingungan. Siapakah pasukan bertopeng itu? Mereka berhasil membawa kabur truk berisi narkoboy tersebut. Setelah kejadian itu, Lam mendapatkan laporan dari pihak rumah sakit mengenai salah satu korban yang selamat dari penyerangan pasukan bertopeng dan kini sedang dirawat. Lam segera memerintahkan bawahannya untuk menginterogasi korban tersebut demi mengungkap siapa dalang di balik pasukan bertopeng itu. Di tempat lain, para gembong narkoboy sedang berkumpul di sebuah klub malam, termasuk si Dijang. Mereka membicarakan insiden penggerebekan yang baru saja terjadi, yang dimana truk berisi puluhan ton narkoboy kini telah dirampas oleh pasukan bertopeng. Ketegangan pun meningkat karena mereka saling menuduh, termasuk kepada Dijang, karena diketahui bahwa ia telah memonopoli penjualan narkoboy di kota tersebut. Namun Dijang membantah semua tuduhan itu.
Beberapa saat kemudian Komandan Lam datang untuk menangkap Dijang dan menginterogasinya. Ia mencurigai bahwa pasukan bertopeng itu adalah suruhan Dijang. Namun Dijang yang merasa tidak bersalah bersedia dibawa untuk diinterogasi. Saat interogasi sedang berlangsung, tiba-tiba pasukan bertopeng datang ke kantor polisi sambil membawa truk berisi narkoboy. Secara misterius, mereka meninggalkan truk tersebut di sana dan segera kabur. Lam dan pasukannya terkejut, kebingungan dengan motif dari kelompok bersenjata itu. Mereka tidak mengambil narkoboy tersebut, justru seolah ingin membantu polisi dalam mengungkap kasus ini. Di tempat lain, Dijang sedang bersantai. Ia memanggil anak buahnya dari balik pintu dan memerintahkan mereka mencari gembong narkoboy bernama Abbas. Sementara itu, pasukan bertopeng semakin brutal. Mereka menghabisi para pengedar yang berkeliaran di jalanan. Pasukan itu juga menghancurkan pabrik-pabrik narkoboy di wilayah Hong Kong, termasuk pabrik milik Dijang sendiri. Dijang yang mengetahui hal itu pun marah besar. Malam harinya, Komandan Lam mendatangi lokasi keberadaan Abbas. Saat penangkapan dilakukan, pertempuran pun tak terhindarkan. Namun, ketika polisi berhasil masuk ke dalam, mereka terkejut karena Abbas telah tewas dengan ratusan tusukan suntikan di punggungnya. Ternyata, seseorang telah lebih dulu membunuhnya. Dijang yang murka memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pelaku pembunuhan Abbas. Dan pelaku itu ternyata masih hidup, tapi dalam kondisi koma di rumah sakit. Beberapa saat kemudian orang itu sadar dari komanya. Komandan Lam segera menuju ke sana. Namun ternyata anak buah Dijang telah lebih dulu sampai ke sana. Mereka menculik orang itu dari rumah sakit untuk dibawa kepada Dijang. Saat berada di dalam lift, Lam mendapatkan kabar tentang penculikan tersebut. Ia langsung memerintahkan para dokter untuk tetap berada di dalam lift karena situasinya sangat berbahaya. Lam kemudian keluar dari lift dan berhadapan langsung dengan anak buah Dijang. Dan pertarungan pun terjadi cuy. Lam berusaha keras menyelamatkan orang itu. Namun karena kalah jumlah, ia pun kehilangan jejak mereka. Ternyata pasukan tadi bukanlah anak buah Dijang, melainkan orang-orang suruhan Tin. Dan orang yang koma itu juga adalah teman lama Tin dari dunia gangster. Tin lalu menerbangkan temannya itu ke Brazil agar bisa bersembunyi. Keesokan paginya di sekolah, Tin memberikan penghargaan kepada pemenang kompetisi film pendek bertema anti narkoboy. Siapa sangka pemenangnya adalah anak dari Komandan Lam. Pertemuan Lam dan Tin terasa canggung karena Lam tahu Tin ini dulunya adalah seorang gangster. Saat berada di arena balap kuda, Tin dan istrinya tak sengaja bertemu dengan Dijang. Ternyata Dijang telah mengetahui bahwa dalang yang telah mengguncang bisnis narkoboy miliknya selama ini adalah Tin. Dendam lama pun kembali terbuka. Dijang bersumpah akan menyebarluaskan narkoboynya ke seluruh kota Hong Kong sebagai balas dendam. Namun dengan tenang, Tin menjawab bahwa ia akan membunuh siapapun yang menyentuh narkoboy, termasuk si Dijang. Sepulang dari sana, Tin mendapatkan kabar bahwa pamannya telah meninggal dunia. Ia pun memberitahukan hal ini kepada istrinya dan mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam di dunia gangster, serta peran penting pamannya yang telah merawatnya sejak kecil. Tin dan istrinya kemudian pergi ke rumah duka untuk melayat. Di sana terlihat sudah banyak orang-orang yang hadir, termasuk Komandan Lam dan beberapa wartawan. Tin dan istrinya pun memberikan penghormatan terakhir kepada sang paman.
Saat acara pemakaman berlangsung, Dijang tiba-tiba muncul di lokasi tersebut. Kehadirannya langsung memicu kemarahan Komandan Lam yang mengusir Dijang karena dianggap ingin membuat kekacauan. Namun, Dijang hanya tersenyum dan menghampiri para wartawan itu. Di hadapan mereka, ia mengungkap masa lalu Tin yang selama ini disembunyikan dari publik. Istri Tin yang mendengar hal tersebut merasa tidak terima. Ia langsung menghampiri Dijang dan mencoba membela suaminya. Namun Tin segera membawa istrinya pergi dari sana demi menghormati acara pemakaman pamannya. Sesampainya di rumah, sang istri menanyakan apa lagi yang masih disembunyikan oleh Tin darinya. Tin menjawab bahwa tidak ada yang ia sembunyikan lagi. Namun istrinya tahu bahwa Tin ini sedang berbohong. Ia lalu menunjukkan sebuah surat yang ditemukan di sebuah tempat rehabilitasi di Filipina. Surat tersebut membuat sang istri mulai curiga pada masa lalu Tin. Karena itu istrinya menyewa seorang detektif untuk menyelidiki masa lalu Tin. Setelah mendapatkan informasi dari detektif tersebut, akhirnya sang istri mengetahui tentang kehidupan kelam Tin di masa lalu, termasuk tentang Denny yang merupakan anak kandung Tin. Sambil menangis, istrinya mengaku bahwa dirinya tidak bisa memiliki anak. Tin pun terkejut dan berusaha menenangkan istrinya. Namun kekecewaan itu membuat sang istri meminta untuk bercerai. Keesokan paginya, Tin dikerumuni para wartawan yang ingin mewawancarainya. Ia hanya berjalan melewati mereka dengan tenang tanpa memberi jawaban apapun. Namun salah satu wartawan tiba-tiba mengatakan bahwa seorang siswi SMP telah bunuh diri karena kecanduan narkoba. Ia pun meminta pendapat Tin sebagai presiden anti narkotika untuk menanggapi kasus tersebut. Tin pun langsung terdiam mendengar hal itu. Ia lalu keluar dan mengumumkan akan memberikan hadiah sebesar 100 juta dolar bagi siapapun yang berhasil membunuh para gembong narkoba. Sayembara tersebut langsung membuat para bandar narkoba panik karena identitas mereka disebarluaskan ke publik melalui media cetak. Salah satu bandar yang sangat ketakutan bahkan mendatangi kantor polisi untuk meminta perlindungan. Sementara itu, pasukan yang dikerahkan oleh Tin terus melakukan penyerangan ke markas para gembong narkoboy. Dalam operasi itu, satu persatu bos narkoba berhasil dibunuh. Kini hanya Dijang yang tersisa. Komandan Lam mulai khawatir karena situasinya semakin tidak terkendali. Ia menemui Tin dan memintanya mencabut tawaran hadiah tersebut. Komandan Lam mengatakan bahwa tindakan itu membuat banyak orang bertindak di luar kendali. Bahkan polisi kini harus melindungi para gembong narkoba yang diburu masyarakat. Namun Tin menolak dengan tegas. Ia merasa tindakannya benar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat karena dianggap bisa benar-benar memberantas narkoba. Keesokan harinya, Dijang mengadakan konferensi pers untuk membantah semua tuduhan. Ia mengaku tidak bersalah dan meminta perlindungan dari polisi agar terhindar dari kejaran masyarakat yang ingin membunuhnya. Dijang kini dikawal ketat oleh kepolisian di bawah pimpinan Komandan Lam dan anak buahnya selama 24 jam nonstop. Di tempat lain, Tin dan istrinya sedang menandatangani surat perceraian. Setelah prosesnya selesai, Tin mengantar mantan istrinya itu ke dalam mobil. Namun dari kejauhan, anak buah Dijang datang dan menyerang Tin secara brutal. Dalam penyerangan itu, Tin berhasil selamat karena berlindung di bawah mobil. Namun istrinya tertembak dan tewas di tempat. Komandan Lam yang sedang menjaga Dijang mendengar kabar penyerangan tersebut. Ia segera menanyakan kepada Dijang siapa pelakunya. Namun dengan sombong Dijang menjawab, "Silahkan tangkap aku jika Komandan Lam punya bukti." Jawaban itu membuat Komandan Lam semakin geram. Kematian istrinya membuat Tin marah besar. Ia bersumpah akan balas dendam kepada Dijang. Dengan penuh amarah, Tin menyiapkan seluruh perlengkapan dan rencana untuk melancarkan aksi balas dendamnya itu.
Di jalanan, Dijang dijaga sangat ketat oleh polisi dan anak buahnya. Di dalam mobil, Dijang merasa khawatir dan waspada karena tahu Tin ini masih hidup dan bisa menyerangnya kapan saja. Saat dalam perjalanan pulang, rombongan mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan suruhan Tin. Komandan Lam dan anak buahnya berusaha melindungi Dijang. Namun tanpa mereka sadari, Tin sudah berada di lokasi dan secara diam-diam mendekati mobil si Dijang. Dijang yang menyadari itu langsung panik dan kabur, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Tin dan Dijang memasuki stasiun bawah tanah. Komandan Lam dan polisi segera mengejar mereka ke sana. Dalam aksi pengejaran itu, mobil mereka masuk ke jalur kereta dan terseret. Dijang dan Tin sempat pingsan beberapa menit. Namun setelah sadar, Tin tidak berhenti menembaki mobil si Dijang. Ia memaksa Dijang keluar dari mobil. Dalam ketakutan, Dijang meminta maaf dan mencoba membujuk Tin untuk melupakan semua kejadian yang telah terjadi. Dijang mengaku bahwa dulu ia tidak terlibat langsung dalam jaringan narkoba. Semua itu adalah kesalahpahaman dengan bosnya waktu itu. Ia juga mengatakan bahwa saat Tin memotong jarinya, hal itu membuatnya sangat marah dan merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri. Meski demikian, Tin tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya telah dibunuh. Dengan amarah yang membara, ia kembali menembaki mobil Dijang lalu mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Komandan Lam tiba dan mencoba menghentikan Tin. Ia meminta Tin untuk meletakkan pistolnya. Namun Tin tidak menjawab, hingga akhirnya Komandan Lam terpaksa melumpuhkannya dengan menembak kakinya. Dijang yang melihat kesempatan itu langsung menembaki Tin. Namun dengan sisa tenaganya, Tin membalas tembakan tersebut sehingga mereka berdua pun saling tembak dan tewas. Dan film pun tamat. Mantap.